Pemirsa, pasca diputuskan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina, Peggy Setiawan pulang ke kediamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Iya, kepulangan Peggy disambut keluarga dan kerabat. Lantunan doa dan salawat dipanjatkan saat keluarga dan kerabat menyambut kedatangan Peggy Setiawan dengan penuh rasa syukur di kediamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keluarga menyambut haru kedatangan Peggy Setiawan yang akhirnya bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bela kebenaran ini dan terutama buat para kuasa hukum saya dan para semua orang-orang yang baik kepada saya. Keluarga Peggy bersyukur karena keadilan dan kebenaran dapat berpihak ke mereka. Ya alhamdulillah, rasanya sangat bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi melihat sambutan segitu meriahnya. Ya Allah, sampai nggak bisa berkata apa-apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh dukungan warga Simaja, juga warga Saladara, juga Pak Kuwu, Pak RT dan Pak Camat, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung Peggy Setiawan. Peggy Setiawan pun tak bisa menahan air matanya saat bertemu dengan rekan dan kerabatnya. Peggy juga menceritakan pengalamannya selama ditangkap hingga menjalani penahanan di rutan Polda Jawa Barat. Saya baru sadar bahwa arti dari kebersamaan itu pasti dalam. Kebersamaan itu benar-benar taat, benar-benar yang namanya kebersamaan itu benar-benar dijaga ketat. Kita saling menjaga lisan, saling menjaga kekompakan, saling menjaga satu sama lain, saling menjaga ya keharmonisan sesama tahanan lain, sama para anggota yang bertugas di sana seperti para panwas, para anggota-anggota lain. Kita sangat saling menjunjung tinggi kebersamaan. Alhamdulillah. Dari 8 terpidana hanya satu nama yang dikenal Peggy, yakni Sudirman. Peggy pun siap memberikan kesaksian jika ke-8 terpidana akan mengajukan PK tersebut dan membutuhkan keterangannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sosok hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan menuai sorotan. Orang tua dari Eman Sulaiman bahkan mengaku sulit tidur selama sepekan saat persidangan berlangsung, lantaran khawatir dengan mental sang anak dalam memutuskan perkara. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk Sosok hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan menuai sorotan. Orang tua dari Eman Sulaiman bahkan mengaku kesulitan tidur selama pra-peradilan Peggy Setiawan disidangkan dalam sepekan. Rasa gelisah dan khawatir karena kasus pembunuhan Vina yang melibatkan Peggy Setiawan ini menjadi atensi publik, termasuk viral juga di media sosial. Orang tua kerap berdoa agar anaknya dikuatkan mentalnya serta diadilkan dalam memutuskan perkaranya. Apalagi keluarga besar Eman selalu mengadakan nonton bareng persidangan sambil dihantui kecemasan bila mana Eman Sulaiman salah memutuskan.
Tidur Pak seminggu tuh Pak? Iya. Jarang tidur gitu Bapak. Khawatir ya Pak sebelum putusan ini selesai. Mau putusan gitu teh. Nah, setelah putusan ini selesai seperti apa Pak? Ya Bapaknya terus longsong gitu. Pulang Pak ya? Rasa ketakutan aja lah. Gimana sih sidang sekarang sidangnya Pak bukan sidang yang kecil-kecil katanya ngelawan pejabat-pejabat katanya, kata orang-orang itu kalau Man punya rencana sidang sebesar ini takutnya Mama sama Bapak kepikiran. Cuman saya taunya di berita-berita orang-orang pada bilang, oh itu ya emang cina ada di TV. Saya nyata oh iya gini ada di TV. Aduh kasusnya kasus si Pina, maka saya suka lihat TikTok nih, takutlah. Eman Sulaiman diketahui lahir dan besar di Karawang, tepatnya di Dusun Kaum Jaya, Desa Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Eman kemudian menempuh pendidikan di Unpas Bandung pada medio 2000-an dan menjadi hakim pada tahun yang sama. Pra-peradilan Peggy Setiawan atas kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu sendiri sudah tuntas dan dimenangkan oleh pihak Peggy. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, praktisi hukum Rasman Arif Nasution pemirsa akan melaporkan Hakim Tunggal Pra-peradilan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Pengawas Mahkamah Agung. Rasman menyebutkan bahwa Hakim Eman Sulaiman tidak paham hukum, bahkan cenderung melampaui kewenangan. Mungkin agak berbeda dengan beliau kalau nanti beliau ada statement. Contoh, ada 9 putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman. Pada poin ke-5 dinyatakan, menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2, objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Oke. Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Oke. Baik, itu tentu hak. Tapi saya tanyakan tunggu dulu. Bahwa, saya potong dulu sebentar, Bung. Iya. Bung. Bahwa pra-peradilan kan tidak bisa dibanding dan lain sebagainya. Artinya keputusan sudah inkrah. Iya, kita apresiasi, kita menghargai putusan hakim. Saya katakan, kalau hakim mengatakan bahwa dia menyatakan penetapan tersangka selesai sampai di situ, tidak mengikat ke berikutnya. Jadi hakimnya akan dilaporkan ke KAI? Iya, dan timnya sudah dibentuk. Atas kesalahan? Iya, yang kita duga pertama melampaui kewenangan dan melakukan putusan yang ultra petita. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan melampaui kewenangan. Jadi bahasnya tadi bahwa putusan selanjutnya akan sama dengan putusan apa yang diputuskan oleh Hakim Eman Sulaiman. Apapun putusan berikutnya sepertinya mengikat dengan putusan ini. Ini apa-apaan. Kemudian nanti Bung memerintahkan
memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Apa urusannya memerintahkan penghentian boleh, tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan, tunggu SP3 dan itu harus ada penetapan dari Kapolda untuk menyatakan bahwa ini SP3. Kalau ditemukan bukti baru oleh Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara Anyus TV, di mana kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menunjukkan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Peggy dalam kasus Vina Eki. SP3 itu terbit di hari yang sama dengan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya, pemirsa, saya baru mendapatkan informasi baru eksklusif ini bahwa telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas nama Peggy Setiawan. Betul ya Bung Tony ya? Betul. Boleh saya lihat? Ya, ini kebetulan agak apa? Dan ini tidak apa-apa diumumkan kan? Oke, ditandatangani oleh Direktur eksklusif di Suara. Iya. Rakyat Bersuara. Oleh, boleh saya baca ya? Ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Surawan SIK, Komisaris Besar Polisi. Betul ya? Tanggal 8 Juli. Tanggal 8 Juli kemarin langsung keluar. Langsung. Tapi ini belum ada informasinya. Tapi baru kemudian disampaikan sekali ini pertama kali diinformasikan. SP3. Pak Arianto mungkin yang menjawab kenapa tidak diinformasikan ke publik. Jadi gini, Bung Aiman sebentar. Ya, jadi setelah adanya putusan pra-peradilan, kemudian Polda Jawa Barat kan melakukan konferensi pers bahwa akan mematuhi putusan pra-peradilan. Yang menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini mematuhi adalah untuk memberhentikan penyidikan terkait penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus Vina Eki. Nah, kemudian yang kedua membebaskan dari tahanan. Nah, kami agak lama waktu itu banyak yang menanyakan kenapa Peggy keluarnya lama, kenapa Peggy keluarnya. Kami dari pengadilan kemudian istirahat di base camp ya. Kemudian jalan ke pengadilan itu untuk ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Ternyata jawaban dari penyidik akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Gelar perkara untuk menghentikan penyidikan. Itu. Jadi harus dilakukan gelar perkara dulu. Makanya dalam SP3 ini dasarnya juga ada yaitu gelar perkara pada tanggal 8 Juli 2024. Oh, hari yang sama. Dan hari sama dikeluarkan langsung SP3. Betul. Hasil gelar perkara itu kemudian diterbitkanlah SP3. Itu penghentian penyidikan dan kemudian mengeluarkan. Sementara itu pemirsa, mantan tersangka kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, Peggy Setiawan secara eksklusif dalam program Rakyat Bersuara iNews TV dan mengungkapkan tato yang berada di lengan kanannya. Dan pemirsa, Peggy menjelaskan bahwa tato itu dibuat di Bandung dan Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016. Boleh? Sebentar ya, saya akan minta untuk kameramen untuk men-zoom. Boleh dijelaskan? Oke, saya ke Bung Tony. Sebentar, sebelum ke Bung Tony, saya mau ke Peggy dulu. Peggy, itu ada beberapa yang sudah dihapus tatonya, betul ya? Siapa? Betul Bang, betul. Ada berapa yang dihapus itu? Ini ada sekitar kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama yang di pinggir-pinggir ini Bang. Oke, ada berapa yang dihapus itu? Sekitar 6 ya? Ada 3. Ya, yang kecil 3 ya. Kapan ditulis dan kapan dihapus? Ditulis yang ini tahun 2015. Oke. Yang ini 2016. Ya. Dan dihapus tahun 2016. 2016. Kenapa dihapus? Karena dimarahin sama mama. Oke. Pihak keluarga juga. Kalau yang sekarang masih tersisa adalah gambar bintang, betul? Bintang. Betul. Peggy bisa jelaskan apa arti gambar bintang itu sehingga masuk ke dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Siap. Gambar bintang ini adalah karena saya suka salah satu pemain bola yang bernama Wilfried Zaha seperti itu. Siapa? Pemain bola yang bernama Wilfried Zaha. Oh, pemain bola dari mana itu? Bisa jelaskan? Siap. Itu waktu itu di Crystal Palace, sebelum Crystal Palace. Oh, Crystal Palace. Oke. Siap. Peggy senang nonton bola ya? Alhamdulillah senang. Itu hobi saya. Iya, itu jadi tato bintang itu karena bintang itu adalah
Ya kan di gambar tato di leher itu ada gambar tato, gambar tato bintang. Si pemain bola itu, Peggy melihat dan Peggy menirunya, betul? Iya, benar. Oke. Benar, Pada waktu itu, betul. Peggy ingat, penyidik menanyakan apa soal tato Peggy? Menanyakan seperti itu, apa inspirasinya, maknanya apa seperti itu, gambar tato bintang. Dan Peggy jelaskan? Iya, jelaskan seperti itu. Apakah Peggy tahu bahwa bintang itu adalah lambang dari salah satu geng motor? Tidak pernah sama sekali. Bung Aiman, jadi mengenai tato itu ya berdasarkan BAP sebagai tersangka, yaitu makanya berkali-kali tidak BAP penyidikan itu langsung BAP sebagai tersangka pada tanggal 22 Mei 2024. Langsung sebagai tersangka. Yes. Jadi ditangkap tanggal 21 Mei, kemudian 22 Mei itu ada diperiksa dan BAP-nya kami dapat. Mengenai tato itu tertuang di dalam nomor 21 sampai 24. Nomor 21 itu tato dibuat di mana? Ya, tato itu dibuat di mana? Kemudian dijawab oleh Peggy itu dibuat di emperan toko Jalan Kali Tanjung, Kota Cirebon. Kemudian yang kedua, apakah tato bergambar 3 bintang besar berwarna merah dan 3 bintang kecil berwarna kecil di lengan saudara melambangkan kelompok tertentu? Nah, itu yang dicari penyidik. Jadi bukan masalah ada tato atau tidak, tetapi apakah tato itu melambangkan suatu kelompok tertentu? Itu pertanyaan penyidik. Iya, pertanyaan Peggy penyidik. jawab tidak tahu. Gitu. Nah, lalu dijawab oleh Peggy ya. Bahwa tato bergambar 3 bintang besar merah dan 3 bintang kecil ya berwarna kecil yang ada di lengan kanan saya tidak melambangkan kelompok tertentu. Karena tadi Peggy jelaskan inspirasinya membuat tato itu terinspirasi dengan pemain bola tadi. Wilfried Zaha kalau salah namanya. Nah, Crystal Palace. Hanya itu sih, kemudian kapan dihapusnya kan tadi udah dijelaskan kan. Hanya itu. Jadi ada berapa pertanyaan berarti soal tato itu? Kenapa? Ada berapa pertanyaan berarti? Sekitar 3? Ada 4. 4 pertanyaan. Satu dibuat di mana? Kan dijawab. Kemudian tato itu melambangkan apa? Ya. Kemudian yang ketiga itu, yang nomor 23. Apakah tato 3 bintang kecil dan tato itu berwarna kecil itu adalah itu masih ada? Kan itu. Nah, dihapus. Lalu menghapusnya kapan? Kan? Nah, tadi tapi tidak disebutkan tadi. Iya. Walaupun misalnya ada informasi terkait dengan apapun itu kelompok, tapi Peggy menyatakan bahwa itu bukan berdasarkan kelompok, tapi saya fans terhadap pemain bola. Betul. Jadi yang dicari penyidik sebenarnya kalau dikaitkan dengan peristiwa pembunuhan, kemudian di dalam putusan pengadilan nomor 3, nomor 4, nomor 16 atas nama 8 terpidana itu, ya, itu ada motif kekerasan antar geng motor. Betul. Nah, sehingga penyidik mungkin ya mengambil akan menarik apakah nanti ada hubungannya nih dengan kelompok tertentu di mana tato itu sama sebagai gitu. Lambang ya, dari kelompok tertentu yang mempunyai atau yang identik suka melakukan kekerasan. Itu yang dicari. Nah, ternyata kan dijawab oleh Peggy memang tato itu bukan melambangkan kelompok tertentu. Jadi itu yang dicari. Itu dasar. Ya, pemirsa, mama warga desa Batu Sondat berunjuk rasa di depan kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, mereka menuntut kejelasan nasib lahan milik warga. Ya, pemirsa, mama warga desa Batu Sondat, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini tidak bisa menahan emosinya saat berunjuk rasa di depan kantor perusahaan kelapa sawit. 17 tahun sudah warga memperjuangkan hak mereka atas lahan seluas 1.200 meter. Warga mengaku perusahaan kerap ingkar janji untuk menyerahkan tanah mereka. Di mana ini tak menemukan titik terang, warga akhirnya mematok sendiri lahan perusahaan mereka jika meminta perusahaan tak melakukan aktivitas apapun di lahan yang dikuasai warga. Di hak-hak kami kepada warga Batu Sondat. Memberikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat desa Batu Sondat, yaitu kekurangan lahan
plasma masyarakat Desa Batu Sondat yang selama ini tidak jelas kemana titik terang persoalan ini. Kami meminta kepada pihak manajemen PTPN 4 agar segera merealisasikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat. Terkait dengan MOU perjanjian itu sudah ada mulai 2007, kemudian ada revisi 2017 ya, dan isinya tidak banyak berubah sebenarnya. Terkait lahan sebenarnya itu menjadi kewajiban dari KUD. Kami sebagai mitra ini hanya mengelola lahan yang ada, sebenarnya itu. Ya, pemirsa, hari ini rencananya kuasa hukum 7 narapidana melaporkan kesaksian palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Mabes Polri. Dan untuk informasi terkini terkait laporan terhadap saksi Aep dan Dede, kita menuju ke Mabes Polri. Ya, oke. Ya, gimana? Ya, hari ini kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh Aep dan Dede. Nah, kesaksian Aep dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara, sehingga hari ini kami, nah ini sama teman-teman kuasa hukum Feradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian Aep dan Dede itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kalau keluarga sendiri sudah berhasil menemui para terpidana belum? Keluarga kalau saya kemarin sudah menemui, sebelumnya juga kuasa hukum sudah berhasil menemui dan sudah mendapat kuasa dari para terpidana. Dan terpidana kemarin ada hal yang unik yang disampaikan pada kami, ya kan? Hal yang unik pertama adalah saudara Ucil atau Ripaldi sebelumnya kan ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu jenisnya mandau, bukan samurai. Dan kemudian di pengadilan itu mandau itu disebut samurai, yang pertama. Yang kedua, bahwa para terpidana kemarin menyampaikan pada kami mereka ditangkap di depan SMP 11 oleh unit narkoba dipimpin oleh Ibtu Rudiana, mungkin waktu itu Ibda ya. Kemudian dimasukkan ke unit narkoba dan mengalami berbagai penyiksaan. Setelah itu mereka disodorkan berita acara yang harus ditandatangani. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa batu dan bambu yang disebut di pengadilan adalah balok, padahal itu bambu, itu disiapkan oleh saudara Jaya dan saudara Sudirman, yang waktu itu disuruh nyari bambu dan batu untuk sebagai alat bukti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya mengajak pada semua, kita ini sekolah. Rata-rata S1, S2, dan S3, bahkan mungkin banyak yang profesor. Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan, namanya Linda. Kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina. Kemudian diserahkan ke Ibtu Rudiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan oleh 11 orang. Dan kemudian itu orang kesurupan yang nyampe ke 11 orang itu. Kemudian 3 orang yang dinyatakan DPO itu dan 2 orang di-delete ya, dianulir oleh Polda Metro Jaya, itu Polda Jabar itu berdasarkan keterangan Sudirman yang sekolahnya 17 tahun baru lulus SD. Artinya tidak naiknya 4 kali.
Dan kita tahulah Sudirman tidak memiliki kapasitas daya pikir yang cukup untuk memberikan penjelasan hukum yang berakibat pada terpenjaranya orang lain. Dan Sudirman, saya yakin kalau ditanya hari ini beda lagi. Ini yang terjadi. Disebutkan sama polisi kalau yang 7 terpidana sudah inkrah, kasusnya itu gimana, Pak? Iya, sudah inkrah kan memang proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang, namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan laporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita. Silakan Bang, barangkali. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kami dari tim kuasa hukum hari ini memang betul mendapatkan kuasa daripada terpidana dan maupun dari keluarga terpidana untuk melaporkan 2 orang ya yang bernama Aib dan Dede. Kenapa kami laporkan? Oleh karena kesaksian Aib dan Dede inilah yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses lalu dipidana seumur hidup. 7 diantaranya masih mendekam dalam penjara. Perlu kami sampaikan melalui hari ini bahwa kami di sini bukan untuk menyalahkan institusi manapun. Kita ingin mencari kebenaran, ya, yang hakiki, ya kan, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan saya selaku kuasa hukum juga berkali-kali sampaikan, ini nggak tepat kalau kita hanya menyalahkan institusi kepolisian. Karena ini bukan semata-mata kesalahan dari institusi kepolisian. Memang betul peristiwa ini disidik pertama oleh institusi kepolisian, tetapi sudah P21, sudah diterima oleh kejaksaan dan sudah didakwa. Ya, lalu dakwaan jaksa sudah diakui oleh pengadilan dan sudah divonis di tingkat 1 dan diuji di banding dan bahkan kasasi. Artinya kami memperjuangkan yang tadi disampaikan oleh Kang Dedi adalah bahwa kami akan memperjuangkan secara hukum tentunya. Dan di sini sekali lagi jangan ada seolah-olah ingin kita menargetkan satu institusi tertentu. Tidak ada. Kami menargetkan adalah kehadiran harus ditegakkan. Kalau memang ini ada kekeliruan di dalam masa yang lampau yang sudah lalu dari mulai proses penyidikan sampai kepada penuntutan, sampai kepada putusan, sampai kepada kasasi, ya kan? Bahkan ada proses garasi yang 2019 nanti kami akan sampaikan semua itu di memori PK ya. Kenapa mereka sampai mengajukan garasi yang kami kemarin sore pun mendapatkan kepastian disaksikan oleh Kang Didi sendiri. Mereka nggak tahu bahwa itu akan dipakai untuk garasi. Dan bahkan ada perdebatan di antara mereka bahwa ketika ada pernyataan, ada form permintaan kepada mereka untuk menyatakan bahwa pengakuan mereka bersalah. Para terpidana ini mengatakan kepada kami kemarin bahwa mereka menolak menandatangani itu, makanya nggak ada itu pernyataan bahwa mereka bersalah, pendampingan itu kan gitu kan, makanya garasinya ditolak gitu kan. Jadi banyak hal lah kejanggalan ini ya. Kalau dikatakan bahwa klien kami sudah mengakui kesalahannya, perlu kami luruskan berdasarkan pengakuannya kepada kami dan juga di hadapan Kang Dedi kemarin bahwa mereka belum pernah mengakui kesalahan walaupun pada saat menjadi prosedur untuk diajukan garasi. Itu yang kami perlu sampaikan. Sekali lagi, kehadiran kami di sini untuk meluruskan kebenaran. Kalau mereka ini ternyata betul bukan pelakunya, lalu mereka dihukum seumur hidup, bayangkan kalau itu menimpa kepada keluarga, anak saudara kita. Ini kan keadilan yang harus kita perbaiki. Saya tidak mengatakan ini kesalahan satu institusi saja. Memang betul sekali lagi dimulai dari kepolisian, tetapi hasil penyidikan kepolisian ini sudah diterima di kejaksaan dan diteruskan diputuskan di pengadilan, bahkan diuji 3 kali loh, tingkat 1, banding dan kasasi. Inilah yang harus kita luruskan dan kita uji. Itu sebabnya karena ini sudah proses hukum, tentu kami sebagai kuasa hukum akan memproses ini secara hukum. Jalur-jalur hukum yang dimungkinkan buat kami yaitulah peninjauan kembali. Itulah dalam hari ini kami melaporkan dalam rangka salah satunya menjadi novum untuk kami melakukan memori peninjauan kembali nanti. Begitu teman-teman. Yang hari ini ya kami membawa paling sedikit ada 6 bukti ya hari ini. Ada bukti surat ya, yaitu berupa putusan petikan
pengadilan nomor 4 ya dan nomor 3 di Pengadilan Negeri Cirebon. Kemudian kami membawa surat kuasa dari para terpidana dan juga keluarga terpidana. Kami juga membawa bukti surat pernyataan dari para saksi maupun dari para terpidana itu sendiri masing-masing. Banyak sekali, bahkan saksi baru yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Aib dan Dede itu adalah patut diduga tidak benar. Maka kita uji kan gitu kan, membawa ke bukti-bukti ini kita akan laporkan kepada teman-teman di Barreskrim. Ada bukti elektronik berupa pengakuan testimoni yang di podcast dari Kang Deddy Mulyadi. Pengakuan Aib dan Dede ya. Pengakuan Aib dan Dede. Itu visual dan kami cocokkan, oh ternyata sama pengakuan tertulis dengan pengakuan elektroniknya itu sama. Apa yang mereka bicarakan pengakuan di depan podcastnya Kang Deddy dengan apa yang tertulis, ya kan? Yang patut kita duga tidak benar. Apa saja yang ketidakbenarnya kami tidak masuk ke materinya, kan itu bagian dari yang kami mau laporkan. Kan gitu, begitu rekan-rekan. Pak, kalau misalkan Aib dan Dede berbohong, apa sih kepentingan dia untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu? Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat menjarakan 6 orang, 7 orang. Kang Deddy. Oke. Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, ya hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aib dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan, dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai Grasi, saya pikir gini deh, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka. Apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah. Memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Kan gitu. Dan ini saya sudah bicara dengan keluarganya. Dan saya sampaikan di sini bahwa kekeliruan dalam pandangan kami atau peradilan yang sesat ini, pada akhirnya andai kata mereka terbebas dari hukuman dengan PK, mereka sudah ngomong tidak akan menuntut apapun pada negara. Dia hanya ingin keluarganya bebas. Silakan Bu ngomong. Dari keluarga sendiri ya. Mungkin pernyataan Aib dan Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Siang dan kita informasi lainnya pemirsa, ini informasi terkait sembako nih Anggi. Ya, ini biasanya sangat mempengaruhi mood dan juga keuangan Bu Ibu. Bu Ibu ya. Termasuk ya Anggi kayaknya. Termasuk ya Anggi. Karena itu urusan dapur ya, apalagi sekarang itu harga sembako udah mulai naik. Gitu. Bayu, itu mulai berasa loh kalau misalnya harga cabai, harga minyak goreng, kebutuhan dapur itu naik. Karena seperti yang satu ini, naiknya harga minyak goreng pemirsa ini membuat ribuan warga Cilacap di Jawa Tengah pada akhirnya rela berebut dalam bazar murah sembako. Ini demi bisa menggoreng-goreng ya. Dimana ini sementara harga minyak goreng kita di Kabupaten Tangerang, Banten kini tembus di harga Rp17.000. Ribuan warga yang didominasi emak-emak rela berdesakan untuk mendapatkan paket sembako murah dalam rangka HUT Bayangkara berupa 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir dan 3 kg beras. Paket sembako tersebut dijual seharga Rp10.000, jauh lebih murah jika dibandingkan di pasaran. Dalam sekejap, 6.000 paket sembako ludes diserbu warga. Meski harus mengantri selama berjam-jam, warga mengaku senang mendapatkan paket sembako murah berkualitas ini.
Apalagi harga minyak goreng saat ini cukup mahal di pasaran. Berapa? 10.000. Itu apa aja isinya? Isinya minyak goreng sama gula pasir. Berapa kilo gula pasirnya? Ini 1 kilo. Pemirsa, ini ratusan buruh, informasinya Bayu, ini berunjuk rasa menolak Undang-Undang Tapera di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Barat, Jakarta Pusat maksud kami, yang berlangsung dengan ricuh. Ya, ini tak hanya terlibat saling tarik-menarik dan dorong, ini masa buruh bahkan nyaris baku hantam dengan aparat kepolisian. Masa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia saling tarik dan dorong dengan aparat kepolisian saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Situasi kian memanas hingga nyaris baku hantam. Kericuan terjadi saat masa buruh nekat memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan. Polisi yang berjaga pun menggiring paksa massa membuka blokade, namun justru mendapat perlawanan. Terkait khususnya tolak Tapera, di mana Tapera tabungan perumahan rakyat kita pikir bahwa inilah kebijakan yang tidak pro dengan buruh. Mengingat saat ini upah buruh tidak lebih kenaikannya dari 1-2%. Ternyata Tapera ada pemotongan 3%. Selain melakukan aksi turun ke jalan, KSBSI juga mengajukan permohonan uji material UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Siang. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Di mana TNI Angkatan Udara menggelar latihan tempur bertajuk Komando Operasi Udara 2 Sikatan Daya di Desa Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur. Selain memamerkan kemampuan tempur para prajurit, TNI AU juga menggelar baksos untuk warga sekitar. Diterima oleh pilot tempur pesawat TNI Angkatan Udara. Target terkunci. Sejumlah pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara bermanuver di langit di Air Weapon Range, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tak hanya bermanuver, pesawat-pesawat ini juga menghalau pesawat musuh dan membombardir sasaran yang disimulasikan sebagai wilayah yang telah dikuasai musuh. Sedikitnya 31 pesawat yang terdiri dari pesawat tempur, pesawat angkut hingga pesawat intai. Serta 700 personel dilibatkan dalam latihan Matra 2 Komando Operasi Udara 2 Sikatan Daya 2024. Latihan ini bertujuan untuk menguji konsep operasi udara gabungan dalam operasi militer perang, serta menguji kesiapan operasional jajaran Korps Udara 2 TNI Angkatan Udara yang dihadapkan dengan tantangan tugas mendatang. Kita saksikan bersama latihan puncak Korps Udara 2 Sikatan Daya. Latihan ini sudah berlangsung semenjak 2 minggu yang lalu, dari awal bulan Juni. Hanya sempat terputus karena ada beberapa kegiatan. Latihan melibatkan 31 pesawat yang berada di jajaran Korps Udara 2, kemudian personil yang terlibat sekitar 700 orang. Latihan tempur Sikatan Daya ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga sekitar untuk menyaksikan aksi prajurit TNI Angkatan Udara. Yang menarik manuver dari pesawat-pesawat, terus tadi beberapa pesawat sudah tepat sasaran. Sebelumnya pernah nggak nonton seperti ini? Hampir setiap tahun. Setiap tahun selalu mengikuti. Usai menggelar latihan tempur, TNI Angkatan Udara juga menyalurkan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat Kabupaten Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.